Hidup Jokowi! Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi! Hidup Jokowi! Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya di sini Mat Rashid. Kali ini kita akan ada informasi terbaru seputar pidato dari Presiden Republik Indonesia yang ke-8 yaitu Bapak Prabowo Subianto di hari ulang tahun Partai Gerindra, di mana ada suatu pernyataan yang sebenarnya sedikit kontradiktif dengan realita yang ada saat ini. Salah satu pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto adalah soal dia ketika meneriakkan hidup Jokowi dan meminta untuk tepuk tangan yang keras kepada semua hadirin yang ada, di mana di situ ada banyak partai politik yang diundang termasuk juga PDIP. Sayangnya tidak ada Megawati di situ. Bahkan ada suatu pernyataan di mana Bapak Prabowo Subianto mengagung-agungkan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yaitu Joko Widodo. Di mana pernyataan tersebut mempunyai arti yang propaganda mungkin ya, dan sedikit makna tersembunyi di balik dari pernyataan Prabowo Subianto terkait dengan ucapannya hidup Jokowi, yang mana arti tersebut disampaikan oleh Rocky Gerung sebagai pengamat politik dan juga akademisi. Salah satu yang disampaikan yaitu terkait sebenarnya itu hanya sebagai sugar cover ya, sugar cover, pemanis buatan, dan itu seolah-olah hanya ya di luarnya manis tapi aslinya pahit. Coba kita dengarkan bersama pernyataan dari Bapak Jokowi dan Prabowo maksudnya, dan juga Rocky Gerung. Bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi! Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Rocky banyak yang terkejut ketika Pak Prabowo tadi ketika menyampaikan sambutannya dalam HUT ke-17 Partai Gerindra meneriakkan yel hidup Jokowi ya. Padahal 2 hari sebelumnya kan dia menerima pencalonannya sebagai capres pada tahun 2029 nanti. Artinya kan ini ada sikap yang kontradiktif. Kalau kita lihat sekuensi dari peristiwa ulang tahun Gerindra kan didahului oleh Munas yang kemudian menjadi Rakernas mungkin, yang kemudian ditingkatkan statusnya di Munaslup, yang menghasilkan keputusan yang akhirnya menunjukkan apa sebetulnya keinginan Prabowo, yaitu ingin jadi presiden di 2029. Jadi kira-kira hal yang cukup mendebarkan itu tentu tidak sepengetahuan Jokowi kan, karena tiba-tiba Munasnya berubah menjadi Munaslup itu, atau Rakernas jadi Munaslup. Jadi sebetulnya ada juga upaya untuk mengimbangi keputusan hari sebelumnya dan mengeluk-elukkan Jokowi hari ini kan, itu soalnya. Jadi semacam sugar cover itu, kertas permen itu untuk supaya terlihat manis. Tapi saya kira itu satu-satunya yang bisa kita baca di dalam proses dalam peristiwa politik tadi itu adalah sugar cover itu. Jadi seolah-olah ada manisnya tapi dalamnya itu pahit sebetulnya. Nah begitulah politik, selalu ada
dua sisi itu, sisi yang dimanis-maniskan karena ada yang memang sudah pahit untuk ditutupi kan. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Tapi sekali lagi publik hanya menganggap, kalau kita baca netizen komentar itu, wah gila ya, kok segitunya tuh memujinya tuh, atau bahkan ada yang menganggap bahwa apa nggak berlebihan itu dalam keadaan kita lagi fokus pada upaya untuk melihat ekses dari kebijakan Jokowi yang menyebabkan kemelaratan. Nah, selain memuji Jokowi, Pak Prabowo juga secara khusus itu memuji itu juga Ibu Megawati ya. Walau Bu Megawati tidak hadir, tapi ada dua petinggi PDIP yang hadir, yakni Oli Dondo Kambe dan Said Abdullah. Bagaimana kita membacanya Pak Prabowo memainkan kartu-kartu kedua tokoh yang sedang berseteru ini? Ya, saya akhirnya dapat kiriman video itu, tuh potongan itu yang menunjukkan betapa Pak Prabowo dengan gegap gempita bahkan mengulang-ulang slogan itu, hidup Jokowi. Oke, kita ngerti itu sebagai satu peristiwa politik, dan tentu di dalam rumus basa-basi politik, seseorang yang diundang secara khusus dia mesti dapat semacam standing applause itu, dimuliakan itu kan. Itu mungkin gairahnya berlebihan, maka diulang oleh Pak Prabowo, hidup Jokowi. Iya, tetapi kemudian kita coba bandingkan dengan fakta bahwa proyek-proyek Jokowi dibatalkan oleh Prabowo. Jadi kita lihat itu sebagai psychological balancing gitu kan, menyeimbangkan psikologi, karena tentu Pak Prabowo mengerti bahwa Pak Jokowi akhirnya harus dibuat mengerti bahwa, ini dua kali kalimat yang mirip ya, bahwa anggaran tidak cukup. Tetapi untuk mengatakan kenapa tidak cukup anggaran untuk membiayai makan siang gratis, itu bukan pertanyaan pada Prabowo, itu pertanyaan yang udah dijawab oleh Tempo misalnya tuh di dalam bocor alus atau pikiran Tempo, bahwa itu disebabkan karena kekurangan anggaran disebabkan oleh salah perencanaan di awal pemerintahan Pak Jokowi dan berlanjut, di mana Pak Jokowi yang ketika masih presiden di akhir 2024 menyusun anggaran untuk 2025 bersama dengan Sri Mulyani dan tidak menghasilkan output. Artinya anggaran yang disusun itu tidak berhasil dikumpulkan. Dari mana penerimanya? Kan penerimaan pajak itu cuma sekian, mungkin 30% atau 40% dari yang diproyeksikan. Jadi kelihatannya memang karena kesalahan pengaturan anggaran, maka publik ribut bahwa ini semuanya gara-gara Jokowi. Nah, untuk membalance ke tatapan publik itu, ya Pak Prabowo dengan lihai mengatakan hidup Jokowi itu, walaupun rakyat tahu hidup apa, loh hidup kita jadi susah justru di era Jokowi, dan impactnya itu masih ada sekarang. Jadi begitu cara membaca peristiwa pidato Pak Prabowo yang berapi-api di ulang tahun Gerindra hari ini. Nah, kita mau coba melihat apa sebetulnya yang disembunyikan di dalam slogan-slogan semacam itu. Nah, bagian-bagian yang bisa kita baca yaitu hiruk pikuk yang pasti ada semacam orkestrasi. Oke, nanti kalau diteriakkan hidup Jokowi, maka ucapkan lebih keras lagi, hidup. Ternyata lemah, maka diulang oleh Pak Prabowo sekali lagi kurang keras. Jadi sebetulnya begitu cara membaca politik dari sudut pandang psikologi masa itu kira-kira. Nah, balik ke soal teriakan hidup Jokowi yang disampaikan oleh Prabowo, pasti akan banyak muncul tafsir soal ini ya, karena tuntutan adili Jokowi itu kan ini kelihatannya udah nggak bisa dicegah lagi. Ini bahkan mungkin malah akan ini gara-gara Pak Prabowo ini malah akan semakin marak ini di berbagai kota di Indonesia. Ya, tapi pasti yang paling menarik untuk dibahas minggu ini di banyak talk show adalah teriakan Prabowo hidup Jokowi itu menimbulkan analisis panjang. Apa di belakang itu ada satu psikologi yang agak ajaib di situ? Bukankah kedudukan Presiden Prabowo itu harusnya lebih memperhatikan orang bilang, kenapa nggak bilang hidup rakyat atau hidup masa depan itu? Jadi terlihat bahwa
ada peristiwa yang bisa kita intip dari luar, ada kegelisahan pada Presiden Prabowo untuk tidak menyebutkan, kalau tidak menyebutkan Jokowi, karena Jokowi memang hadir di situ. Jadi mungkin ada semacam kesepakatan supaya Pak Jokowi itu dibungkus dulu untuk menghindari berbagai macam kritik netizen yang diarahkan pada Jokowi hari-hari ini. Jadi kelihatannya balancing itu yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo. Tetapi publik tetap menganggap bahwa kelihatannya ada yang kurang well established itu, kurang terduduk dengan baik itu, karena berlebihan itu ucapan hidup Jokowi. Sementara poster-poster di hampir semua kota besar di Jawa itu tulisannya belum dihapus, yaitu adili Jokowi. Lalu orang bertanya-tanya itu bagaimana ya, ada hidup Jokowi tapi tidak ada semacam perintah atau dalam tanda petik untuk menghilangkan atau menghapus viral-viral graffiti atau tulisan-tulisan satir tentang Jokowi, yaitu adili Jokowi. Jadi kita mulai melihat bahwa antara hidup Jokowi yang diucapkan dengan lantang oleh Presiden Prabowo di dalam kontras dengan adili Jokowi yang pasti adalah semacam pikiran masyarakat sipil, pikiran dari universitas, pikiran dari LSM, pikiran dari petani, pikiran dari nelayan. Nah ini yang mungkin bisa kita jadikan bahan percakapan nanti minggu depan di banyak talk show. Apakah konsekuensi dari hidup Jokowi? Apakah konsekuensi itu mengarah pada pemujaan ulang seseorang yang di dalam daftar dalam daftar OCCRP menduduki peringkat kedua sebagai koruptor? Apakah poster-poster yang beredar adili Jokowi dengan sendirinya akan diturunkan minggu depan? Nah, itu yang kita sebut sebagai kue sera-sera, kalau kata lagu tuh. Kue sera-sera, the future's not ours to see. Kue sera-sera. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Oke pemirsa, telah kita dengarkan bersama bagaimana penyampaian Rocky Gerung terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto terkait dengan kata-kata hidup Jokowi yang berkuar-kuar dengan penuh semangat. Itu sebuah menandakan, sebenarnya kalau sekilas kita menganggap kok ada ya yang presiden seperti itu mengangkat lawannya pada sebelumnya dan rivalnya pada sebelumnya dengan sedemikian rupa, atau walaupun ya saat ini mendukung Bapak Presiden Prabowo. Itu padahal kalau kita melihat secara kasat mata itu seolah-olah Prabowo itu inferior dibanding dengan Jokowi yang superior. Tapi di balik itu dengan sesuai dengan realita yang ada, menurut Rocky Gerung itu mengatakan ya seperti itu, sepertinya itu ada misi tersendiri bagaimana sekarang itu Jokowi membungkus Prabowo itu membungkus Jokowi dengan kata-kata manis, dengan penuh semangat, dengan pengagungan yang luar biasa. Tapi di balik itu realita yang berbicara, dan itu akan sedikit demi sedikit menghancurkan Jokowi, barangkali seperti itu ya. Kalau kalian punya pendapat silahkan langsung tulis di kolom komentar, dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa terus saksikan video-video kami selanjutnya, subscribe dan share ke banyak teman-teman kalian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.